Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 19. Sudah sangat merindukan. Nola tercengang saat ini. Padahal Nola ada di sampingnya, kenapa Bara justru meninggalkannya sendirian untuk masuk ke dalam kamar alih-alih untuk merangkulnya dan mengajaknya masuk bersama. Kamu mulai aneh sayang. Jangan-jangan kamu mulai menyukai Echa. Gumam Nola sambil menatap Bara yang kini sudah berbaring tengkurap di tempat tidur. Seharusnya hari ini adalah hari kepulangan Bara dan Nola, tapi Echa masih saja menginap di apartemennya. Biar saja nanti dia bertemu di kantor atau nanti malam saat Echa pulang ke rumah Bara. Echa juga tidak tahu jam berapa mereka akan sampai di Jakarta. Echa hanya tahu jika mereka pulang hari ini, itu saja. Rencananya, hari ini Echa akan berangkat agak siangan karena pekerjaannya telah ia selesaikan kemarin. Jadi untuk hari ini dia lebih luang karena Bara juga belum memberikannya tugas baru lagi. Makanya sekarang ini Echa masih bergulung di selimutnya walau jam sudah menunjukkan jam 6:30 pagi. Ece menggeliat ingin meregangkan ototnya yang kaku, tapi mendadak pinggang dan kakinya susah sekali digerakkan. Dek. Echa baru sadar kalau sejak tadi ada seseorang yang berbaring di belakangnya. Secepat mungkin Echa menoleh ke belakang, melihat siapakah orang yang ada di sana. Berbaring di kasurnya sambil memeluknya tanpa izin. Pagi sayang. Sapa orang itu dengan matanya tang terpejam setelah Echa berhasil melihat wajahnya. Mas. Echa merasa antara percaya dan tidak percaya. Iya, ini aku, suamimu. Bara membuka matanya. Dia melihat wajah istrinya yang tampak begitu terkejut. Kenapa Mas Bara bisa di sini? Gimana caranya masuk? Echa masih kebingungan sampai saat ini. Kamu ini gimana? Suaminya pulang ya, harusnya ditanya. Kapan sampainya, baik-baik aja apa enggak? Ini malah terlihat sekali kalau tidak suka dengan kedatanganku. Bara menatap Echa dengan kesal. Ya kan baik-baik aja, nyatanya bisa sampai ke sini, sahut Echa kembali acuh. Kata siapa aku baik-baik aja? Aku kangen sama kamu. Bara semakin menarik tubuh Echa agar lebih dekat seutuhnya. Dia lekas membenamkan wajahnya di leher Echa yang kini berbaring menghadap ke langit-langit. Aku kangen rambut dan kulit kamu yang wangi. Aku kangen kecup kamu, peluk kamu, ucap Bara. Kamu nggak kangen sama aku? Bara berharap jika Echa memiliki rasa yang sama dengan dirinya. Bara berharap rasa rindunya selama 1 minggu berpisah akan bersambut dengan perasaan yang sama. Enggak, sahut Echa singkat. Gubrak. Bara kembali tersadar kalau Echa tidak menyukainya, mana bisa istrinya itu merindukan dirinya seperti dia yang terus terbayang wajah cantik milik Echa. Baiklah, itu nggak penting. Yang penting sekarang aku udah di sini. Bisa lihat kamu lagi, bisa peluk dan kecup kamu lagi. Cek, selalu saja begitu. Lepas, aku mau mandi. Echa meraih tangan Bara di pinggangnya. Enggak, kamu di sini aja. Aku masih mau tidur lagi. Tadi pesawatnya tiba jam 2, habis itu aku langsung ke sini cari kamu karena kamu nggak ada di rumah, jelas Bara. Ya usah tidur sendiri aja. Aku harus ke kantor. Libur dulu, hari ini nggak ada kerjaan kan? Bara menatap wajah Echa dari samping. Wajah yang Echa punya memang terlihat simetris dan begitu indah dipandang dari sudut manapun. Bara yakin kalau Echa pasti bisa begitu terkenal jika menjadi seorang aktris karena kecantikannya itu. Mana bisa gitu? Nanti dipecat gimana? Siapa yang berani pecat kamu? Bos kamu ada di sini kalau kamu lupa. Sekarang Echa tak punya alasan lagi. Dia hanya menurut apa kata Bara. Tapi rencananya bermalas-malasan telah lenyap karena kehadiran pria itu secara tiba-tiba di apartemennya.
Bara menarik Echa semakin mendekat, menjadikan lengannya untuk bantalan kepala Echa. Apa kamu merasakannya sayang? Apa? Echa belum mengerti apa yang Bara maksud. Rasanya begitu nyaman saat seperti ini. Meski apa yang Bara katakan itu ada benarnya, tapi Echa masih enggan untuk mengakuinya. Bisa-bisanya Echa mulai nyaman dengan segala kedekatan Bara. Sudahlah, aku mau mandi. Mas Bara kalau mau tidur lagi ya nggak apa-apa, Echa langsung melepaskan diri dari Bara. Dia tak ingin terlalu hanyut dalam dekapan Bara. Tapi bukan Bara namanya kalau membiarkan Echa tenang sedikit saja. Dia menyusul Echa, menahan pintu kamar mandi sebelum Echa benar-benar menutupnya. Kita mandi berdua. Dek. Bahaya benar-benar sedang mengintai Echa saat ini. Bara mendorong pintu kamar mandi untuk mendesak masuk. Tapi kamu bisa mandi setelah ini Mas, tolak Echa. Mandi berdua lebih asik sayang, Bara masuk begitu saja. Dia bahkan lebih dulu melepas bajunya daripada Echa. Dia juga sudah menyalakan shower sehingga membasahi sebagian tubuhnya. Echa yang masih mematung karena melihat Bara yang telah bersiap menarik Echa. Grab. Echa masuk ke dalam dekapan Bara. Kini titik-titik air mulai mengenai dirinya yang masih berbalut dress. Bukan itu saja, sesuatu yang siap gerak benar-benar bisa Echa rasakan bersentuhan pada perutnya saat ini. Jika biasanya benda itu masih di dalam sangkar, sekarang telah lepas begitu saja. Echa merasa ngeri dan ketakutan. Benda seperti itu mungkin saja bisa tertanam sewaktu-waktu kalau Bara menginginkannya. Duk. Bara menyatukan keningnya dengan Echa di tengah-tengah air yang membasahi mereka berdua. Mas merindukanmu sayang. Sangat merindukanmu sampai tidak merasakan indahnya liburan karena terus memikirkanmu. Echa cukup terkejut karena dia terus saja ada di pikiran Bara saat pria itu jauh darinya. Entah itu membual atau tidak tapi cukup membuat Echa merasakan sesuatu di dalam hatinya. Kenapa kamu nggak mau angkat telepon dariku barang sekali saja Bara menjauhkan wajahnya. Mengangkat dagu Echa agar bisa menatap manik mata Echa. Maaf, lirik Echa. Tidak tahukah kamu kalau aku hampir gelisah karena merindukanmu, aku Bara dengan suara yang begitu parau. Apa kamu tidak merindukanku sama sekali? Echa masih terdiam. Dia tidak tahu perasaannya sendiri jadi dia tidak bisa menjawab Bara. Katakan sayang. Desak Bara. Aku. Echa tergagap karena tatapan lembut dari Bara. Aku Merin. Kap. Bara langsung mengecup bibir Echa ketika dia tahu apa jawaban dari Echa. Betapa senangnya hati Bara ketika rasa rindunya ternyata terbalaskan oleh Echa. Bara terus mengecup Echa, sangat aneh rasanya karena baru kali ini ia merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Ah! Suara Echa terucap saat Bara melanjutkan aktivitasnya. Dress yang Echa kenakan tadi juga sudah tergeletak sudah berada di lantai. Mas. Ucap Echa ketika Bara sudah seperti anak bayi yang kelaparan sedang mencicipi makanannya. Bara mengambil tangan Echa lalu ia arahkan memanjakan si junior yang terlihat butuh dimanjakan. Tangan Echa benar-benar gemetar karena baru pertama menyenggol aset berharga itu milik Bara. Dengan situasi seperti ini, Bara langsung membimbing dan mengarahkan pergerakan tangan Echa sesuai ritmenya. Lebih cepat sayang. Ucap Bara ketika pergerakan sesuai dengan ritmenya. Singkat cerita guys, beberapa saat kemudian akhirnya Echa berhasil menyesuaikan pergerakan sesuai ritme dan bukti keberhasilan Echa terlihat jelas di tangannya sampai ia terkejut karena baru pertama sejenis air berwarna putih yang seperti itu. Hah, hah, hah. Nafas Bara tersengal-sengal itu menandakan dia sudah mendapatkan hasil yang ia angan-angankan selama ini melalui respon Echa. Bara ternyata benar-benar menahan Echa di apartemen.
Dia memang sengaja tidak memberikan tugas apapun pada Echa di hari kepulangannya agar dia bisa memiliki waktu berdua bersama Echa. Ah, pinta Bara sambil membuka mulutnya. Cek, Echa berdecak kesal tapi tetap menyuapkan makanannya ke mulut Bara. Tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan anak. Tapi kenapa Echa sudah mendapatkan balita sebelum dia merasakan yang namanya hamil? Suaminya itu benar-benar terlihat manja saat bersamanya. Makan meminta disuapi dan selalu bergelayut manja di lengannya. Sejak tadi pun Echa tak diizinkan menjauh darinya kalau tidak ke kamar mandi atau memasak. Maunya Bara Echa harus ada di sampingnya untuk seharian penuh sebelum mereka kembali ke rumah. Kenapa kamu lihat Mas kayak gitu? Tanya Bara yang masih mengunyah makanannya. Heran aja, kenapa bisa berubah kayak gini? Nggak ingat kemarin-kemarin sampai mau pecat aku ya? Sinis Echa. Memang sampai sekarang dia belum mendapatkan jawaban yang pasti tentang apa yang membuat Bara berubah sejauh ini. Maaf untuk waktu itu, Bara terlihat menyesali perbuatannya yang telah berhasil menyakiti Echa. Aku hanya butuh alasannya. Mas nggak tahu kan gimana rasanya dibenci tanpa tahu sebabnya apa. Tiba-tiba Bara menatap mata Echa dengan intens. Wajahnya pun ikut berubah serius. Yakin kamu mau tahu? Echa mengangguk, dia memang sudah sangat penasaran apa yang membuat Bara begitu membencinya waktu itu. Bara meraih tangan Echa, menggenggamnya dan mengarahkannya ke aset berharganya. Karena ini, mata Echa membengkak karena junior itu sudah kembali siap gerak. Karena dia selalu gelisah seperti ini saat dekat denganmu. Semua ini berawal sejak aku salah mendekapmu malam itu. Aku sudah berusaha mengendalikan diri dan mengusir bayanganmu yang selalu mengusikku karena aku tahu kalau itu salah, tapi nyatanya tetap tidak bisa. Kamu pernah lihat sendiri aku melakukan sendiri, semua itu juga karena aku tidak bisa melupakanmu. Makanya aku berusaha menghindarimu dengan sikapku dan membuatmu menjauh agar aku bisa melindungi hatiku dan rumah tanggaku dari pikiranku sendiri. Mas minta maaf untuk itu. Echa benar-benar syok mendengar alasan Bara. Dia tidak menyangka kalau ternyata dia bisa membuat sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kakak iparnya itu. Maafkan Mas ya sayang, Bara mendekap Echa yang masih terdiam. Dasar. Kamu mengerikan Mas, Echa melepaskan diri dari Bara. Membawa piring yang masih tersisa makanan milik Bara ke dapur. Setelah Echa tahu alasannya, dia justru kembali takut menghadapi Bara. Ternyata sikapnya yang mendadak berubah itu hanya karena Bara tertarik padanya. Echa mencuci piringnya dengan gemetar. Dia tidak tahu lagi setelah ini apa dia masih bisa menghadapi Bara. Echa semakin ketakutan kala mendengar Bara mendekat ke arahnya. Mas tahu kamu pasti terkejut. Mas akan pergi dulu untuk memberi waktu kamu sendiri. Tapi nanti malam Mas jemput untuk pulang ke rumah ya. Kap. Bara mengecup pelipis Echa dari samping sebelum pria itu pergi meninggalkan Echa yang masih ketakutan seorang diri. Perang. Piring yang ada di tangan Echa jatuh begitu saja ke wastafel. Tangannya terasa lemas begitupun seluruh tubuhnya. Apa karena ini Mas Bara menerima begitu saja pernikahan ini? Akhirnya kebingungan Echa selama ini terjawab sudah. Mana bisa Bara yang terlihat sangat mencintai Nola bisa bersamanya begitu saja kalau Bara tak menginginkannya sama sekali. Tanpa sadar air mata Echa merembes keluar. Dia merasa kesakitan mengetahui kenyataan itu. Pak Bara. Umar terkejut dengan kedatangan atasannya yang tiba-tiba ada di kantor. Apalagi Bara hanya mengenakan pakaian santai tanpa setelan jas yang rapi seperti biasanya. Bara juga tadi mengatakan kalau tidak akan datang ke kantor hari ini dan ingin menghabiskan waktu bersama Echa. Tapi mendadak atasannya itu muncul di sana, tentu saja itu membuat Umar yang sedang terlampau sibuk, tampak terkejut dengan keberadaan Bara.
Masuk ke ruanganku. Perintah Bara sambil berjalan ke ruangannya. Baik Pak. Umar mengikuti Bara masuk ke dalam ruangan CEO itu meski Umar sendiri belum tahu apa yang membuat atasannya datang ke sana hanya dengan mengenakan sepatu cat dan celana jeans, juga kaos putih ketat yang pas dengan bentuk tubuhnya. Ada apa Pak? Apa ada yang mendesak atau ada sesuatu yang Pak Bara lupakan sampai datang sendiri ke sini? Bara memang menghampiri Umar di kantor pusat miliknya, karena selama beberapa bulan ke depan, Bara akan tetap berada di kantor batu miliknya sampai keadaannya stabil. Kepalaku pusing Mar, keluh Bara sambil menyandarkan tubuhnya di sofa. Kalau begitu, biar saya carikan obat dulu Pak, Umar bergegas ingin keluar. Bukan obat yang aku butuhkan. Lalu apa Pak? Umar mengurungkan niatnya untuk keluar. Aku sudah aneh sepertinya. Ah, aneh. Umar menatap was-was pada atasannya itu. Aku aneh karena Echa, gumam Bara. Kini Umar tahu apa penyebab atasannya itu mengeluh seperti itu. Ternyata hanya karena masalah wanita. Memangnya sekretaris Nesa kenapa bos? Kau ingat saat aku ingin memecatnya waktu itu kan? Umar pun mengangguk namun masih kebingungan. Kemudian Bara mulai menceritakan semuanya dari awal ketika Bara salah mengira Echa adalah istrinya, sampai tadi Bara telah memberitahu Echa apa alasan Bara membenci Echa. Jadi, sebenarnya Pak Bara jatuh cinta sama sekretaris Nesa atau hanya karena masalah begituan saja. Umar sendiri merasa ngeri mendengar cerita Bara. Padahal selama ini Umar tahu kalau bosnya itu begitu setia. Aku juga tidak tahu Mar, Bara memijat pelipisnya karena benar-benar pusing. Tapi kalau hanya begituan saja. Aku pasti sudah terlalu lebih sejak awal. Tapi sampai saat ini aku masih bisa bersabar. Aku merasa sakit hati saat dia menolakku. Aku juga tidak terima kalau dia dekat dengan laki-laki lain, hanya bersama Umar dia bisa mencurahkan semua perasaannya. Kalau begitu, apa mungkin Pak Bara mencintai sekretaris Nesa? Cinta. Gumam Bara. Mendadak jantungnya berdebar dengan hebat karena mengingat Echa. Bersambung.